Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Eliana dengan NIM 2112041. Saya perwakilan dari kelompok 2 dalam mata kuliah Islam dan Sains akan mengawasi jalannya presentasi pada kesempatan kali ini dengan judul Hubungan Agama dan Sains. Baik, langsung saja pemaparan yang pertama akan saya paparkan sendiri. Pemahaman ilmu pengetahuan dan agama. Kata sains berasal dari bahasa Latin scientia yang berarti pengetahuan. Sehingga pengertian sains adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian atau pengetahuan yang meliputi suatu kebenaran umum tentang hukum-hukum alam yang terjadi. Misalnya diperoleh dan dibuktikan melalui metode ilmiah. Sementara pengertian agama, yaitu menurut Prof. Dr. Boyquet, adalah hubungan yang tetap antara manusia dan non-manusia yang bersifat sakral dan supranatural, dan yang mandiri dan memiliki kekuasaan mutlak yang disebut sebagai Tuhan. Kemudian hubungan ilmu pengetahuan dan agama. Menurut sains, kebenaran adalah suatu yang empiris, logis, konsisten dan turunan. Sedangkan agama menempatkan kebenaran tidak hanya meliputi hal-hal yang dapat dijangkau oleh indera tetapi juga yang bersifat non-indera. Suatu yang berasal dari Tuhan harus diterima dengan keyakinan. Baik, untuk pemaparan yang selanjutnya akan saya serahkan kepada saudara Haikal. Saya persilahkan. Saya akan melanjutkan materi dari saudara Eka, itu di antara sains dan agama sebenarnya memiliki perbedaan yang mendasar yang perlu diperhatikan. Pertama, pola pikir dasarnya berbeda. Sains bersandar pada etos pemahaman yang otonom. Kedua, sains relatif lebih terbuka terhadap pandangan baru asalkan masuk akal dan didukung oleh bukti faktual yang memadai. Agama justru sebaliknya. Agama cenderung sangat defensif terhadap pemahaman baru. Ketiga, sebenarnya ranah utama wacana keagamaan adalah ranah misteri kehidupan yang terdalam dan makna pengalaman yang sebenarnya berada di luar ranah atau di luar jangkauan ilmu-ilmu empiris. Konflik antara ilmu dan agama. Konflik antara ilmu dan agama menyebabkan jurang pemisah antara keyakinan agama yang dianut dengan ilmu yang dipelajari. Dampak nyata dari perseteruan ini adalah terciptanya ilmu pengetahuan tanpa dilandasi moral agama. Sejarah mencatat kematian Galileo Galilei misalnya seolah menandai babak baru perang antara sains dan agama. Ini diikuti oleh penerbitan teori Darwin yang mau tidak mau menggoyahkan keyakinan agama. Hingga kini teori Darwin seolah menjadi semacam ikon perseteruan antara sains dan agama. Selanjutnya, perbedaan pandangan antara agama dan sains disebabkan oleh kesalahpahaman agama tentang sains. Oleh karena itu, sangat penting bagi umat beragama untuk juga melakukan kajian ilmiah dan melakukan pembelajaran tidak hanya tentang apa yang tertulis dalam kitab suci. Ilmu sebenarnya dapat memperkuat keimanan dan ketakwaan. Selanjutnya, agama dan sains harus saling menguatkan terutama dalam berbagai pandangan tentang asumsi dasar tentang realitas tanpa kehilangan identitas masing-masing. Umat Islam harus mempersiapkan pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memadai. Artinya, pendidikan iptek harus didorong oleh kemampuan berpikir kritis, analitis, dan penggunaan nalar rasional. Mungkin pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Prenggi. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudara Aikal. Integrasi ilmu pengetahuan dan agama. Bahwa agama harus terintegrasi dengan bidang kehidupan manusia. Hanya dengan cara ini agama bisa bermakna dan berkah bagi pemeluknya, bagi umat manusia atau bahkan bagi seluruh alam semesta. Secara harfiah, integrasi adalah kebalikan dari pemisahan atau sikap yang menempatkan setiap bidang kehidupan ini dalam konteks yang berbeda. Integrasi ingin membuktikan
bahwa yang bermakna antara agama dan sains tetapi tidak terjebak dalam konflik. Ini adalah cara pertama untuk mengkarakterisasikan integrasi. Dengan karakterisasi ini, bagi umat beragama, integrasi tampaknya menjadi sikap yang harus dipadukan antara sains dan agama. Selanjutnya, integrasi agama terhadap ilmu pengetahuan. Pertama, agama selalu dapat mengingatkan kita ya, bahwa sains bukanlah satu-satunya jalan menuju kebenaran dan makna terdalam dari manusia tersebut. Kedua, agama juga dapat selalu mengingatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk selalu mempertahankan nilai kehidupan dan kemanusiaan. Bahkan di atas kemajuan ilmu dan pengetahuan itu sendiri. Misalnya jika kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi harus mengorbankan manusia, dan yang terjadi sebaliknya gitu kan. Selanjutnya, agama juga dapat membantu pendalaman ilmu pengetahuan di alam gaib, apalagi jika kawasan tersebut memang menjadi ujung tak terelakkan ya dari berbagai penelusuran ilmiah saat ini. Jadi kesimpulannya, dari semua ini agama dan sains memiliki hubungan yang sangat erat, baik dari pemahaman, hubungan, dan pengertian sebuah kebenaran dan integrasi antara keduanya. Adapun konflik perbedaan tidak menjadikan agama dan sains saling bertolak belakang, besti. Tetapi hal demikian itu menjadikan kita sebagai makhluk yang adil dan rasional gitu, dan bisa menempatkan di mana ranah keimanan, ranah keyakinan, ranah rasionalitas, yang tentunya agama dapat menguatkan itu semua. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan presentasinya kurang jelas atau pemaparannya kurang. Mohon maaf. Saya moderator undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.